sholat fardu lima waktu syaratnya Pak. Sebelum kita sholat fardu kan itu ada ancang-ancang siap-siap 5 menit. Nah, 3 menit baik cukup baca sunnah. 3 menit itu selesai sunnah. Tidak kebiasaan tidak. Tidak usah banyak-banyak. Pokoknya 3 menit sebelum orang ngebang sholat itulah siap baca sunnah. Beres 2 halaman. Lah sudah sholat sembar lagi Pak, 3 menit lagi. Tidak usah lebih kan lah itu. Tidak usah lebih. Coba ke dulu buat setahun. Ya. Istiqomah dulu. 1 lembar itu 2 halaman Pak. Kalau kita sholat 5 kali berarti 5 kali 2 10 halaman 20 lembar pasti 1 juz. Karena rata-rata pembagian juz itu 10 lembar Al-Quran ya 20 halaman pasti. Tidak dibolah buat muka di mushaf yang Utsmani yang beredar itu rata-rata 10 halaman gaduh 10 lembar 20 halaman cukup dengan 5 kali. Itu bagi bapak ibu yang sholat 5 waktu. Kalian sholat 3 waktu dibanyak sedikit. Siapa tahu sholatnya 3 waktu. Siapa tahu subuh tidak kan bisa lewat. Ini yang dibanyak sedikit. Tidak bisa 1 juz sehari kalau yang sholat 3 waktu. Nah, ini syaratnya sholat beda. Kalau sholat 5 waktu tidak yang sulit mengatamkan Quran itu. Main bar baik. Belum sholat bar udah sholat bar. Belum sholat bar udah sholat bar. Udah. 5 lembar kali 2 10 lembar 20 halaman 1 juz 1 day selesai. Bulan Ramadan ini paling tidak kita khatam 1 kali 1 hari 1 juz. Kalau Imam Syafi'i Pak itu berdiri muluk hidup kita dengar Pak. Atau Imam Zahabi dalam menceritakan Imam Syafi'i itu dalam setiap Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran 60 marrah 60 kali. Ngeri dah Pak. Anggaplah Ramadan itu 30 hari berarti berapa? 2 kali sehari hatam. Pernah Bapak nyobonya belum? Demam masuk Bapak. Aku pernah nyobonya Pak. Ini aku cerita sama Bapak, bukan aku itu waktu aku masih mondok dulu di Jawa. Ya, program itu akhir tahun itu wajib seluruh santri, terutama yang kelas terakhir itu iktikaf itu wajib. Kalau itu tidak lulus gitu. Iktikaf 10 hari, mulai malam 21 sampai malam terakhir. Itu aku dapat informasi itu dari kitab itu Imam Syafi'i 60 kali, itu 2 kali sehari. Aku nak nyobonya, hatam tidak sekali sehari. Aku baca Al-Quran Pak, tidak pernah berhenti, tidak pakai tidur Pak. Tidak yang pakai tidur, Pak jelit-jelit kan mata, memang selesai dah. Selesai juga Pak, cuman malam besoknya tidak baca lagi bangun. Atau aku ya Allah. Imam Syafi'i ini mak mano 2 kali Pak, kalau kita terdemam Pak bisu gitu, sampai Ramadan habis tak baca lagi keluar suara. Mak mano lah Imam Syafi'i itu sampai 2 kali. Ya Allah kata itu. Mak mano lah rahasianya 2 kali, suara makin merdu Pak, badan makin sehat. Jawabnya keberkahan hidup Pak. Dari mana? Dari makan gitu Pak. Kalau Imam Zahabi ceritakan mak mano Imam Syafi'i itu hidupnya tidak berkat Pak. Sampai 2 kali sehari dalam Ramadan khatam Quran. Hidupnya itu tidak pernah masukkan barang yang tidak jelas Pak. Nah contohnya baik Imam Syafi'i dinukil ceritanya Imam Zahabi, dia pergi kan pada suatu hari dia pergi ke kali di belakang rumahnya itu yang ada air deras mengalir. Sedang dia tegak di tengah kali itu hanyutlah sebuah apel Pak. Itu cerita Imam Zahabi sebesar lengan lah lebih kurang, tak tahu pastinya Pak, tidak usah ngukur habis waktu gitu Pak ya. Anggaplah aja. Aku jangan Bapak ngecek, Ustaz ngicu, bukan besar lengan, besar lutut, enggak usah lah. Ya anggaplah itu ceritanya lah nyala, sebesar lengan lah lebih kurang. Entah lengan siapa tak tahu gitu ya. Pokoknya sebesar apel standar itu lah, yang cupnya kan, yang ambil nyanyut, monot kan, nyanyut kan. Nah. Tengoknya tampuknya masih basah, baru umban, baru cucian, baru jatuh. Ya. Kalau Bapak kemana kalau mau apa itu? Selesai. Tidak kado nanya dari mana, hijau minta tidak, maling apa lagi? Hanyut dewek, kalau dewek hanyut katanya. Ketempat Pak, tinggal lagi. Nggak besok hanyut di belakang. Itu kalau kita yakin aku Pak, tidak kengado. Tapi inilah Imam Syafi'i, bukti manusia ini manusia hebat. Dari makannya baik Pak, ya Allah. Wajarnya kalau hidupnya berkat. Memang tidak, kalau belum jelas ini halal, tidaknya itu masuknya ke mulutnya.
Oh, baru jatuh ini katanya. Tidak kemungkin belum salah manyut, pasti ada batangnya. Berjalan ya Pak, berkilo-kilo juga, kebuyannya pulau. Buyan ya Pak, ngusuri kali berkilo-kilo nyari mana sumber. Wah buyan makanya orang kita. Tapi inilah manusia ini hebat lebih ini. Ya, dicarinya Pak sekilo ke ujung itu lebih. Baru yang kita waya atau batang pasnya, tangkainya atau dahannya dulur ke sungai. Tengok buan sama, nyala lah, tidak kemeleset inilah. Ya. Tidak sampai ke situ Pak, ya unta yang baik dah, carinya pemilik kebunnya. Hebat yang pulau lah, dibalik ke nian. Kalau kena itu jangan unta tu baik, kadang dia nak ambil dengan pulau, teman kau ngangkatkan kilo-kiloan tu. Ya, tidak, dicarinya. Mana lah yang punya, rupanya di tengah kebun situ, lagi mondok situ. Ketuknya pintu, bukanya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ada apa anak muda? Ada bapak ni. Ini saya temu Pak 4 kilo di hilir sungai. Apel bapak, aku tengoknya hanyut ke meset. Ini batang kayunya, batang apelnya ada di kebun bapak. Terus maksudnya apa? Ya aku nak balik ke ini kan hak bapak katanya. Yang apa dah kau sengut baik dari tadi situ ni. Kan ngapa pun nanya dari itu. Kalau sengut dah boleh kuantarkan. Ini hak bapak, aku lah nusurinya tadi. Ambillah bapak. Tak diam bapak itu alangkah hebat ini anak muda. Seumur-umur aku lah setua ini tuan belum aku nemu anak muda sepadan ini. Gue lah lamanya anak aku nak nyari menantu katanya. Inilah yang pas ini katanya. Duduklah dulu anak muda katanya. Mulanya tanya siapa nama dia keceknya. Namanya itu kan. Ya duduklah ya. Yang dulunya orang rumahnya itu Pak. Buat apa? Buat itu apa namanya hidangan. Dilayani, dihidangi. Lah puas. Ngecek bapak ni nak katanya. Ini kalau kau mau dah. Kalau kau setuju, aku ni lah lama nak nyari calon mantu gitu. Nak nyari orang yang puas dengan anak ni. Belum ada ketemu, ini kayaknya puas dengan kau, kalaupun kau setuju. Ya cerita ke dulu, mana cirinya, yang ini dalam karung katanya. Ya, tapi ini rasaku kau tidak setuju katanya. Karena pertama anakku itu cacat, katanya. Lah mana orang jodohkan anak cacat ini. Bincang, tidak acak jalan gitu. Wah diam memang siapa ini Pak. Baru pertama ditawari lah nawar kecacat. Yang ngecek idak lah mana diam baik kan. Belum cukup nak buto pula. Nah kena tambah buto. Cacat bela ngeri kita terima ini buto pula. Masih Pak walaupun soleha kalau buto Pak masih Pak. Nggak maaf yang Pak ya bukan kita ngina orang. Ya kita kan nyari pasangan ini masih kan kalau pacar sekali seumur hidup Pak. Tidak 3 bulan. Maka kita nengoknya lah mual, jangan Pak. Banyak kan boleh kita nengok. Islam kan tidak mengajarkan pacaran. Boleh nazar, walaupun Islam kata orang yang apa longgar keras katanya kan. Tapi tidak keras Pak. Kalau dipahami dengan ilmu dan dengan iman tidak keras. Orang memahami itu tidak dengan ilmu, tidak dengan iman, makanya ngecek ekstrim keras. Ya, kalau dipahami dengan ilmu dengan iman tidak keras. Tapi Islam masih membolehkan Pak nazar boleh sebelum kita nikah nengok. Jangan beli dalam karung. Lah pas sudah nikah lah, katanya aku tero beda mana boleh. Oh no, tengok dulu nazar boleh. Tapi nazar kalau nak nikah ilmunya ada nazar baik jangan. Dan ada nazar baik kau. Tengok tidak jadi, tengok kau gila kau ni kan. Bukan kau nak niat, kau nak ngetes baik kau itu dosa. Kalau niatnya ingin melamarnya boleh ya tengoknya. Tengok, kira-kira tengok kau sejam. Mual tidak, kalau mual jangan. Jangan bahaya. Kita nak nikah ini lebih dari 20 tahun insya Allah. Kita temu lah tiap malam. Mual tengoklah mual jangan. Nah inilah buto pulau katanya lah. Malam pulau Pak katanya jodohkan anak buto. Belum cukup nak tuli pulau. Nih katanya. Dah tambah tuli pulau. Mana nak? Setuju tidak? Ya memang sama ini. Apa nak jawabnya yo Pak? Yang ngecek idak lemah. Ya. Ini anakku katanya anak bapak itu sebenarnya tidak seperti yang kau pahami. Pincang kata aku itu bukan pincangnya, kakinya Pak Adek sempurna. Cuman belum pernah dia mengarahkan kakinya ini untuk yang haram. Aku saksinya. Sejak dari kecil sampai gadis di rumah ya tempat aku pingin katanya. Wah mantap segala itu katanya. Buto bukan belum matanya buto, tidak pernah nengok yang haram. Aku ini saksinya. Subhanallah. Tuli mereka itu pula tidak pernah dengar yang buruk-buruk, dengar Al-Quran inilah.
Subhanallah. Enggak nih anakku kalau yang itu. Cepatlah katanya. Dapat ya Pak jodoh gara-gara sebuah apel. Wanita soleha. Matanya belum pernah nengok yang haram, kakinya belum pernah melangkahkan yang rusak, apa telingonya belum pernah dengar gosip. Subhanallah. Ada tak wanita muda itu kini? Belum pernah dengar gosip, tak mungkin. Belum pernah dengar nyanyi, apalagi tiap hari nyanyi itu. Tak ada. Hah? Kalau bapak nanya bawahnya Pak, nanti kalau ketemu apel, susurilah ke situ. Semua pangkalnya. Pas ketemu jando tua yang pas dah ini lana katanya. Jodoh kunyan kau ni. Pas itu. Nah itu Bapak Ibu segala itu sekelumit ceritanya. Jadi kalau kita nak dapat ngatamkan Al-Quran, Pak, aku bukan berteori baik. Ini cerita nyata. Makanan dijagonya itu menentukan. Kalau makanan kita jago dari yang haram, pasti Al-Quran ini mudah menempel ke hati kita. Nak ngatamkannya mudah juga. Lo jawabnya apa sulit dengan tampan Quran? Jawabannya makanan kita. Makanan kita ini lah bercampur terlalu banyak yang macam-macamnya. Ini sulit Al-Quran itu dan tak nyatu. Baru nengok 5 menit tu, alif lam mim ya mata lemas bang. Nengok kalau baca gosip biar B tu. Kolor hijau, woi bukan main bang. Sampai 8 minggu tidak pernah telat itu. Jangan terlewat sehari. Cari koran mana-mana. Karena itu tidak kita jawabannya di makanan. Jadi Bapak Ibu ini Imam Syafi'i buktikannya 60 kali. Nah itu Pak. Kemudian yang terakhir Pak ya. Jam berapa Pak? Lebih itu SKS. Oh, ya terakhir Pak udah 5 menit lagi ya. Nah itu yang terakhir. Sebenarnya banyak Pak. Ini anggap ini yang terakhir Pak. Nah, yang terakhir di Al-Quran diturunkan Allah Pak. Tidak hanya untuk petunjuk. Apalagi manusia lah pasti tadi orang beriman memang jalannya apa baik beres segala di Al-Quran. Ringkas ada galau. Mulai dari rumah tangga, keluarga, Islami segala. Negara Islam ada di Al-Quran galau. Yang terakhir Al-Quran jadi obat juga. Obat bagi penyakit. Penyakit jasmani bisa diobat Al-Quran. Di zaman Nabi sudah dibuktikan. Ya, sahabat mengobati orang yang kena penyakit disengat kalajengking. Itu diutus Nabi satu rombongan dakwah ke ujung tepian Madinah, ditolak kali pertama. Kali kedua datang berpasan dengan kepala sukunya lagi disengat kalajengking. Sebesar betis kalajengking yang nyengat. Pingsan. Segala tabib yang pacak ngobat lah dikerahkan, tidak pacak nyembuhnya Pak. Pas coba ini datang, buat perjanjian, boleh katanya dakwah, nyampaikan agama Muhammad, boleh. Tapi syaratnya sembuhkan dulu kepala suku kami ini. Mana sanggupnya? Atau sahabat yang ngerti Pak, yang ngerti Al-Quran jadi obat, Al-Fatihah jadi obat, aman katanya. Kata yang kawan, jangan kau aman-aman baik, bahaya. Tidak sembuh lah itu dikisah atau buat ini lah. Kau diamlah, aman katanya. Atau yang satu tadi ngomong, ya oke, ya baiklah, aku akan sembuhkan dengan izin Allah, insya Allah sembuh. Ya, tapi kami minta juga kalau sembuh nanti pimpinan kamu minta upah pula. Nah, jadi amanlah, deal, nggak lanjut. Mana dia kalau suku kau? Tengok terbaring di tempat lagi koma. Oh, bengkak ini digit lagi king. Mulailah sahabat yang baca Pak Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pakai ngumpulkan air liurnya. Nah. Tapi ada dolin amin. Ambilnya air liur. Bapak dengan mengunjung bawahnya. Ini ceritanya dalam hadis Pak. Al-Fatihah jadi obat Pak. Ayat Al-Quran Al-Fatihah itu obat. Nah, tapi kalau diimani dengan benar dan dikerjakan dengan ruqyah yang lurus dan dengan izin Allah juga. Diambilnya, ditempelkannya ke tempat sengaja. Nah, dengan izin Allah tidak ada penyakit yang tidak sembuh. Dengan keberkahan ayatmu Al-Fatihah sembuhkan ya Allah. Sembuh Pak, langsung sadar, langsung bangun. Woi, hebat Pak, langsung bangun. Akhirnya dikasih hadiah kambing 10 ekor. Sahabat kan bingung, ini upah dari ruqyah ini halal apa tidak? Kita bagilah kelak, katanya tanya dengan Nabi dulu. Halal apa tidak? Itulah balik diceritakan, dilaporkan hadiahnya. Mana ya Rasul? Halal apa tidak ini? Kata Nabi, aku minta pi satu lah paling tidak. Enggak minta pi dulu Nabi. Jadi halalnya Pak. Ini boleh Pak ya? Kita meruqyah ngambil upah itu boleh. Dasarnya ada itu. Ya. Boleh, halal. Nabi aja minta saking halal upah ruqyah Pak. Nabi minta bagiannya. Bagilah kata Nabi, sisakan aku. Lah katanya minta pi Nabi ini aman. Bos kasih 2 ekor.
dapat ekor kambing. Sapi. Itu Al-Quran dari penyembuh penyakit, Pak. Itu ringkas segala ada, Pak. Ada Al-Ma'uzaten, ada surat apa jin, ada surat Al-Muluk, ada Al-Kahfi, ada pokoknya ada tampaknya nanti kalau Bapak di itu kalau mau mendownloadnya ada tuh. Nah itu ayat-ayat yang berapa yang memiliki nilai terapi sukaan lebih dari 150 ayat dalam Al-Quran. Baca menerapi obat. Kalau kita yakini dengan benar, izin Allah pasti menyembuhkan. Beres, selesai. Kemudian obat penyakit dalam hati, penyakit rohani, Pak. Baca di semua Al-Quran. Contohnya Bapak marah. Nak mengobati marah ini, Pak, tak perlu datang ke RT-nya, Pak. Telepon juga ke RT. Cukup baca Quran, Pak, berhenti marah. Jamin tak? Berhenti tak marah kalau orang baca Quran? Berhenti. Lagi. Gitu, marah, baca Quran, berhenti, Pak. Pasti berhenti dia marah. Kalau tidak berhenti berarti bukan orang, kan itu. Masih baca Quran masih marah, Pak. Beres. Kamu kayak sholat mencegah perbuatan keji munkar. Orang tidak percaya, katanya kalau itu sholat masih maling. Karena ngapunya maling, karena tidak sholat terus. Bapaknya sholat terus, tidak berhenti, tidak kemaling dia, Pak. Salahnya ngacir ini. Mana ada orang sholat maling? Ada pernah dengar? Tidak ada. Ngapunya maling, katanya tidak sholat. Bapaknya sholat tadi, tidak ngapunya maling. Iya, Pak? Nah, iya. Itu ngapa sulit-sulit manai Al-Quran. Asal orang sholat terus tidak kemaling dia. Ya, memang apa yang maling? Katanya tidak sholat terus. Ya, pas libur sholat dia maling dia. Nah, tidak sholat sama, Pak. Baca Al-Quran itu obat penyakit apa baik, Pak? Penyakit dendam, marah. Kalau sedang marah baca Quran berhenti sembuh. Sedang dendam baca Quran berhenti sembuh. Sedang cemburu baca Quran berhenti sembuh. Bukan lo. Kalau tidak mengikutinya, itulah makanya wa nazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil muttaqin, ya. Jadi penyembuh dan jadi rahmat insyaallah. Nah, ini saja mungkin Bapak Ibu, tidak mungkin saya ceritakan kalau pertama saya tidak ngerti ceritanya kalau itu yang niangnya, Pak, ya. Yang kedua, walaupun saya ceritakan kalau Bapak Ibu tidak akan sanggup dengarnya, Pak. Ini bayar atau bosan-bosan dengar. Bila sampai di sini, insyaallah waktu kita sudah lebih dari sejam, mulai dari rangkaian maghrib tadi, Pak, 3 jaman menjadi nilai sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Ini saya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua lewat Al-Qur'an, menyinari hati kita lewat Al-Qur'an, rumah tangga kita lewat cahaya Al-Qur'an, petunjuk Al-Qur'an. Kita pun mati membawa dengan keimanan Al-Quran dan nanti masuk surga dengan keberkahan dan syafaat Al-Quran. Kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma zayyin qulubana bil Qur'an wa zayyin usratana bil Qur'an wa zayyin hayatana bil Qur'an wa zayyin imanana bil Qur'an wa zayyin baladana bil Qur'an wa adkhilna al jannata bis syafa'atil Qur'an ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik, kurang sopan, kurang berkenan mungkin